تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Ada beberapa syubhat yang kita dengar terkait dengan perkara safarnya wanita sendirian. Beliau berkata, yataraddadu ala alsinati ba'dhin nasi anna safar al-mar'ati wahdaha fi hadzal 'asri daruratun la budda minha wa dhuruful 'asri taqtadi dzalika. Itu banyak terulang ya ucapan-ucapan sebagian manusia di mana mereka mengatakan bahwasannya safarnya wanita pada zaman ini merupakan sebuah darurat yang harus dilakukan. Dan tabiat zaman kita itu telah berubah, tidak sama dengan tabiat di zaman Nabi SAW. Ya, segala sesuatu itu menjadi lebih mudah, semuanya ada fasilitasnya, keamanannya terjamin. Tidak sebagaimana dahulu, safar untuk laki-laki saja berat, apalagi untuk dilakukan oleh seorang wanita. Dan mereka ya berusaha untuk memberikan alasan-alasan untuk mentakwil hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang dengan jelas menyatakan haramnya safar seorang wanita sendirian. Di antaranya mereka berkata, ya, illah daripada larangan safarnya seorang wanita sendirian adalah kekhawatiran khulwah yang akan terjadi antara dirinya dengan laki-laki asing. Sementara di zaman ini kalau seorang wanita safar, saya sebagai suami antarkan dia sampai bandara, setelah saya pastikan dia naik pesawat, kemudian baru saya tinggalkan. Nanti tinggal saya telepon saja kerabat saya yang merupakan mahramnya dia di kota yang dituju, menunggu dia di pintu bandara, kemudian dijemput. Maka apa yang dikhawatirkan? Di pesawat tidak ada khalwat. Karena dia akan ya bersama sekian banyak orang, jadi tidak ada lagi kekhawatiran untuk terjadinya khalwah. Kemudian masalah keamanan perjalanan, ya karena dikhawatirkan. Maka dijawab oleh Asy-Syaikh di sini yang pertama, yang harus kita pahami bahwasannya fitnah wanita ini merupakan fitnah yang teramat sangat berbahaya, yang telah terbukti berhasil menjadikan umat-umat terdahulu binasa. Nabi SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Dunia itu manis, dunia itu menyilaukan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah ya, di muka bumi ini untuk melihat apa yang akan kalian amalkan, bagaimana pengamalan kalian terhadap syariat Allah. Fattaqud dunya, bertakwalah kalian kepada dunia, wattaqun nisa, dan bertakwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah terkait dengan urusan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena sesungguhnya fitnah pertama yang menyebabkan kebinasaan Bani Israel adalah fitnah wanita. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "Ma taraktu fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak ada satu fitnah pun yang aku tinggalkan melainkan yang lebih berbahaya dan lebih besar kemudaratannya bagi umatku melebihi kemudaratan fitnah wanita. Maka jika kita biarkan wanita bepergian sendirian, ya, kemudian atau kita biarkan ia untuk berinteraksi dengan lelaki ajnabi yang asing baginya secara terbuka, atau bahkan bekerja di tempat yang sama yang tidak ada sekat antara laki-laki dan perempuan, apalagi sampai menyerahkan kepemimpinan bagi wanita, maka ini peringatan bahwasannya akan menimpa kita apa yang telah menimpa Bani Israel dari kebinasaan. Hati-hati jamaah sekalian. Ya, khusus untuk kepemimpinan Nabi SAW bersabda, la yuflihu qaumun
wallat amrohum imra'ah. Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusan mereka diurusi oleh wanita. Ini Nabi SAW bersabda, yang mana semua yang beliau ucapkan adalah wahyu, yang mewahyukannya adalah Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah sendiri yang telah menciptakan perempuan dengan semua tabiat, keunggulan dan kekurangan mereka, yang berkata, jika urusan kepemimpinan diserahkan kepada wanita, maka akan berakhir dengan ketidakberuntungan. Yang kedua yang harus kita pahami, ya, hendaklah kita menundukkan diri kita di hadapan nusus-nusus syariat. Jangan mengedepankan perasaan, jangan mengedepankan kemaslahatan pribadi kita. Kalau kita hendak melihat lebih jauh bahwasannya tabiat wanita itu sangat mudah terpengaruh, sangat mudah tertarik, ya. Wanita itu secara tabiat fisik lemah dan secara perasaan lemah. Menurut antum ketika wanita tersebut kesulitan di jalan, ada laki-laki asing yang melihatnya kemudian membantunya, akan sangat mudah bagi wanita tersebut untuk apa? Untuk tersanjung, untuk menerima. Apalagi jika kelemahan fisik dan perasaan ini ditambah dengan kelemahan agama. Maka di sini keburukan di atas keburukan. Yang kuat agamanya saja itu bisa goyang ketika terkena gombalan-gombalan, ketika terkena rayuan-rayuan lelaki asing. Dia safar ini qit'ah minal azab. Seseorang akan mendapati kesulitan. Ketika dia sulit, ketika dia betul-betul membutuhkan bantuan, tidak ada mahram yang hendak membantunya. Siapa yang kira-kira akan membantu wanita tersebut? Laki-laki asing. Kan tidak mungkin tidak terjadi interaksi. Terjadi obrolan, sekedar untuk mengucapkan terima kasih, berlanjut, wal'iyazubillah, berakhir dengan hubungan gelap. Dan syariat teramat sangat memikirkan hal tersebut. Kemudian masalah tadi di pesawat, apakah tidak pernah terjadi bahwasannya kemudian terjadi delay pesawat? Delaynya 1 jam, 2 jam, bahkan delaynya sampai satu hari. Dia tidur di tempat terbuka tanpa mahram. Secara tidak sadar di sebelahnya ada laki-laki. Dan tidak semua laki-laki memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menjaga dirinya dan wanita yang berada di sekitarnya dari fitnah. Ada orang-orang yang hatinya sakit, jamaah sekalian. Ada orang-orang yang matanya cacat yang senantiasa menanti kesempatan seperti ini. Ada orang-orang yang kejiwaannya terganggu. Kita katakan kan aman di pesawat. Kalau qadarullah pesawatnya delay. Kemudian dia menunggu di tempat terbuka, harus tidur, harus berbaring. Tempatnya terbuka, semua laki-laki bisa menyaksikannya. Dan yang harus kita yakini, tidaklah syariat kita melarang dari sesuatu, melainkan kalau kita mau jujur kepada diri kita, mudorot terdapat di dalam larangan tersebut. Namun kita selalu mencari pembenaran, karena kita tidak mampu menemani istri kita, akhirnya kita cari uzur-uzur bagaimana agar safar ini menjadi boleh. Ini tidak tepat. Kita harus menundukkan diri kita di hadapan nusus syariah. Tidak boleh kita mengedepankan ego kita, perasaan kita, kemaslahatan dan kebutuhan kita. Itu semua yang harus kita tundukkan di hadapan syariat. Maka ini harus kita perhatikan. Kemudian masalah di ta'irah, di pesawat terakhir jemaah sekalian, tidak ada khalwah. Tapi tidak ada khalwah, orang banyak yang akan duduk di sebelahnya dia di pesawat. Antum bisa pastikan kalau itu perempuan juga. Kan bisa jadi dia duduk bersama laki-laki di tempat yang ramai, tapi mungkin saja ketika dia tertidur laki-laki tersebut menyentuhnya. Bisa saja. Maka ini harus kita perhatikan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jika untuk safar ketaatan saja Nabi SAW tidak membiarkan seorang wanita untuk safar sendirian, maka untuk kebutuhan yang lain juga tidak diperkenankan. Dan ingat, dikatakan mahram, kata ya para ulama, idza kana aqilan baligha. Syarat laki-laki yang bisa dikatakan sebagai mahram seorang wanita, dia adalah laki-laki yang akil dan baligh. Maka seorang wanita tidak benar membawa anaknya masih berusia 5 tahun, 7 tahun laki-laki dan dikatakan sebagai mahram, ini tidak benar. Karena anak kecil belum mampu untuk mengurusi urusannya sendiri, maka keberadaannya bersama wanita itu tidak menghilangkan illah kenapa wanita tadi dilarang untuk safar sendirian.
maka harus dibersamai oleh seorang mahram, dan dikatakan sebagai mahram yang sah safarnya seorang wanita dengannya adalah seorang laki-laki yang akil, dia berakal dan dia sudah balik. Imam Ahmad pernah ditanya, bolehkah seorang wanita safar dengan anak kecil yang ia miliki? Tidak, sampai dia mimpi basah, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala.